Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi kepada rekan-rekan semuanya terkait dengan jenis referensi yang biasa teman-teman gunakan dalam penyelesaian tugas akhir dan dapat diinput di software Mendeley Desktop. Sebagaimana yang teman-teman ketahui sebelumnya, dalam Mendeley, di sini teman-teman bisa melihat jenis-jenisnya dengan cara mengklik Add, kemudian Add Entry Manually, kemudian di Type di sini bisa diklik, kemudian dilihat berbagai jenis referensi yang bisa teman-teman input ke dalam Mendeley. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu persatu yang umumnya digunakan oleh mahasiswa tingkat akhir di berbagai jenjang. Jadi tidak semuanya kita bahas, hanya yang umumnya digunakan dan hal-hal penting apa saja yang harus ada sehingga ketika melakukan kutipan atau sitasi dalam daftar pustakanya nanti akan muncul informasi yang detail dan lengkap sehingga dapat memberikan petunjuk bagi para pembaca jika ingin mendalami lebih dalam terkait dengan referensi yang teman-teman gunakan dalam penyelesaian tugas akhir. Langsung saja, di sini saya akan mulai dari yang paling sering digunakan, yaitu adalah jurnal artikel. Jadi dalam Mendeley namanya jurnal artikel, bahasa Indonesia adalah jurnal ilmiah. Saya berikan contoh di sebelah kiri di sini bisa kelihatan dalam artikel jurnal yang harus ada, yang pertama adalah judul artikel, bisa lihat di sini. Contohnya ini kebijakan spin-off dan efisiensi perbankan syariah di Indonesia. Lalu author ini juga harus diisi, itu nama penulis. Di sini bisa lihat ada nama penulis, mau satu sampai berapapun tinggal dimasukkan. Dan untuk memudahkan penginputan per satu nama nanti silahkan pencet enter sehingga nanti langsung otomatis dibalik nama belakang, nama depan, dan nama tengah. Selanjutnya, yang ketiga yang harus diisi adalah nama jurnalnya. Jadi jurnal yang baik biasanya mencantumkan namanya dalam artikel PDF yang teman-teman bisa akses. Seperti contoh di sini dijelaskan namanya adalah Ikhtifas, atau di sini Journal of Islamic Economic, Finance, and Banking. Kemudian volume juga di sini disampaikan ada volume 2 kalau tidak salah ini. Lalu isu itu adalah nomor berapa. Kemudian page menjelaskan tentang halaman berapa, ini yang wajib ada. Lalu kemudian jika ada informasi pendukung lainnya bisa menambahkan nomor ISSN maupun nomor DOI atau Document Object Identifier. Ini yang harus ada dalam jurnal ilmiah dari judul sampai page. Selanjutnya, referensi yang kedua adalah book atau buku. Saya berikan contoh di sini. Apa yang harus ada? Yang pertama adalah judul buku. Judul buku harus ada, kemudian nama penulisnya, kemudian tahun terbit. Nanti di halaman setelah cover nanti biasanya akan ada informasi tentang kapan terbitnya, kemudian totalnya berapa halaman. Kalau nggak nemu boleh dikosongkan. Lalu kemudian city atau kota penerbit. Ini harus jelas diterbitkan di kota mana. Lalu edisi. Jadi kalau untuk buku-buku yang laku keras biasanya muncul beberapa macam edisi, maka di sini juga bisa dimasukkan misalkan edisi ke-5, edisi ke-6. Tapi kalau tidak ada boleh dikosongkan. Lalu kemudian publisher, itu adalah nama penerbitnya. Kemudian kalau ada tambahan lain bisa DOI ataupun nomor ISBN dari buku tersebut. Jadi yang tidak ada keterangan boleh dikosongkan, ini adalah yang sifatnya mandatori atau wajib. Selanjutnya, tesis. Tesis di sini yang dimaksud adalah skripsi, tesis, dan disertasi, atau tugas akhir mahasiswa yang digunakan sebagai referensi. Apa yang wajib ada? Yang pertama adalah judul. Di sini judulnya pemodelan virtual reality sebagai media promosi digital pada Perum Jabunan Asri.
autor, siapa nama penulisnya, ini Dimas Agung Yulianto, lalu tahun terbitnya tahun berapa, di sini tuliskan tahun 2012, lalu page total halamannya berapa, kemudian departemen itu bisa prodi ataupun fakultas, bisa dipilih salah satu, misalkan di sini program studi teknik informatika, silakan dituliskan, kemudian university atau nama universitasnya, kemudian type itu adalah jenisnya, apakah ini skripsi, apakah ini tesis, atau apakah ini disertasi. Kemudian jika ada DOE boleh diisi, tapi kalau nggak ada bisa dikosongkan. Selanjutnya, referensi yang biasa digunakan oleh tingkat akhir, selain 3 tadi, jurnal ilmiah, kemudian buku, dan yang ketiga adalah tesis. Yang selanjutnya adalah conference proceeding atau proceeding seminar. Ini bentuknya agak sulit diidentifikasi perbedaannya dengan jurnal, namun biasanya untuk kegiatan seminar atau proceeding dari kegiatan seminar itu nanti akan di lembar PDF yang teman-teman akses itu akan muncul ini nama kegiatannya apa. Nah, jika yang muncul dalam lembar tersebut adalah nama kegiatan, maka itu adalah kegiatan atau output dari kegiatan seminar. Bentuknya adalah proceeding. Sebagai contoh di sini, pertama apa yang harus ada? Judul artikelnya. Ini contoh ini Spin-off and Social Funds Productivity of Islamic Banking Industry Indonesia. Selanjutnya, nama autornya. Siapakah nama penulisnya? Ini ada 3 penulisnya. Lalu apa proceeding titelnya? Apa nama proceedingnya? Nama proceedingnya apa? Nah, teman-teman bisa melihat ini contohnya di sini kelihatan First International Conference on Progressive Civil Society. Nah, ini adalah nama proceedingnya. Kemudian year, yaitu tahun terbit, kemudian page, halaman berapa sampai halaman berapa. Selanjutnya city, di manakah kegiatan tersebut dilaksanakan. Jika ada bisa dituliskan, tapi kalau teman-teman tidak menemukan informasinya, dilewati juga tidak apa-apa. Selanjutnya nama editor. Siapakah nama editor yang melaksanakan kegiatan seminar ini? Ini juga boleh dikosongkan kalau tidak ada informasi dalam file PDF-nya. Lalu siapakah penerbitnya? Nah, ini penting. Yang menerbitkan siapa? Seperti contoh di sini ada namanya Atlantis Press. Tapi juga ada juga yang diterbitkan oleh perguruan tinggi ataupun program studi ataupun fakultas yang menyelenggarakan event tersebut. Nah, teman-teman bisa akses, silahkan dicek. Lalu DOI itu juga sama, ini boleh ada, boleh enggak ada. Referensi yang selanjutnya yaitu working paper. Working paper ini mirip dengan proceeding seminar, namun biasanya yang menyelenggarakan adalah lembaga resmi yang membutuhkan riset khusus atau riset spesifik terkait dengan lembaganya. Saya berikan contoh di sini adalah working paper milik Bank Indonesia. Apa informasi yang perlu muncul? Yang pertama judul artikelnya apa, siapakah nama autornya, nama penulisnya, kemudian, maaf ini salah ketik, ini nama kegiatan working paper-nya, nama kegiatan working paper. Selanjutnya, year, tahunnya, kemudian page, halaman berapa sampai halaman berapa, terus kemudian city, kota diselenggarakannya, dan terakhir institution. Institution itu lembaga penyelenggara working paper-nya. Selanjutnya adalah series. Series itu adalah seri working paper-nya. Di sini contohnya adalah, seriesnya adalah WP/17/2012. DOI boleh dikosongkan. Selanjutnya, nah ini kadang dipakai, kadang tidak, tapi saya tunjukkan. Referensi dalam bentuk ensiklopedia. Ensiklopedia ini biasanya menjelaskan informasi khusus tentang bidang ilmu tertentu, dan di sana terdiri dari berbagai macam bab yang menjelaskan tentang bidang tertentu. Contoh di sini saya berikan adalah Encyclopedia of Animals, jadi ensiklopedia tentang hewan-hewan. Apa yang harus muncul? Pertama adalah judul artikelnya. Apakah nama judulnya? Judul artikel itu bukan Encyclopedia of Animals. Encyclopedia of Animals itu adalah nama ensiklopedianya yang baris ketiga. Jadi judul artikel yang dimaksud adalah misalkan di dalam itu adalah bab insect.
Nah, bab serangga, kemudian ada bab hewan karnivora. Nah, itu yang dimaksud dengan judul artikelnya. Jadi, bab apa yang jenengan jadikan referensi, maka silahkan tuliskan judul bab tersebut sebagai judul artikel. Lalu siapakah nama penulisnya, kemudian nama ensiklopedianya, kemudian tahun terbitnya, jumlah halamannya, kemudian edisinya, mungkin ada perkembangan dari edisi satu ke edisi selanjutnya bisa dituliskan, tapi kalau tidak juga bisa dikosongkan. Nama editornya siapa, jika ada, penerbitnya mana, silahkan tuliskan nama penerbitnya, dan kemudian terakhir DOI. DOI selalu muncul karena semua dokumen itu jika diurus DOI-nya bisa memiliki dokumen object identifier atau DOI. Selanjutnya, referensi dari magazine artikel atau majalah. Saya contohkan di sini majalahnya Tempo. Informasi yang harus ada, yang pertama adalah judul artikel, nama penulisnya, kemudian publication. Publication ini adalah nama majalahnya, ini seperti ini Tempo. Kemudian tahun terbitnya, halaman berapa dari artikel yang dirujuk, kemudian kota penerbitnya di mana. Jadi misalkan Tempo diterbitkan di Jakarta. Bulan apa terbitnya? Ini harus ada terakhir di OI. Selanjutnya, newspaper artikel atau koran. Ini tidak jauh berbeda dengan majalah. Di sini saya contohkan Republika, contohnya adalah apa yang harus muncul. Pertama judul artikel, misalkan ini Jokowi, .2, doakan Ibu. Kemudian siapakah penulis dalam koran tersebut? Biasanya tidak semuanya menggunakan nama asli, tapi tuliskan apa yang ada dalam koran tersebut. Kemudian publication, sebutkan nama korannya, kemudian tahun terbit, halamannya, kota terbit, kemudian day. Day itu tanggal terbitnya koran. Jadi tanggal berapa terbit, kemudian bulan apa. Terakhir adalah DOI. Untuk koran dan majalah, tadi mau offline ataupun online, itu sama cara penginputannya. Selanjutnya, report. Report itu adalah laporan. Laporan dari lembaga tertentu yang kita jadikan rujukan. Saya berikan contoh di sini adalah laporan perkembangan keuangan syariah 2015. Ini report yang dikeluarkan oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Informasi apa yang harus ada? Yang pertama adalah judul laporannya, laporan perkembangan keuangan syariah 2015. Autor, siapakah nama penulisnya? Biasanya setelah halaman cover akan dijelaskan identitas tentang laporan tersebut. Kemudian tahun terbitnya berapa, jumlah halamannya berapa, kota penerbitnya di mana, dan institusi penerbitnya apa. Misalkan ini institusi penerbitnya adalah OJK, diterbitkan di Jakarta, halamannya 400 halaman, dan lain sebagainya. DOI ini juga opsional. Selanjutnya adalah statut atau peraturan perundang-undangan. Jadi jika kita merujuk kepada peraturan perundang-undangan, maka informasi apa yang harus muncul? Yang pertama adalah judul undang-undangnya, kemudian nama penulisnya. Nah, penulisnya di sini misalkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia. Maka autornya adalah Presiden Republik Indonesia. Kemudian tahun terbitnya tahun berapa, jumlah halaman berapa, dan kemudian country. Jadi banyak sekali informasi yang bisa diisi dalam statut ini di dalam Mendeley, namun yang wajib muncul adalah setidaknya 5 hal ini. Di negara mana, halaman berapa, tahun berapa, siapakah yang menerbitkan, dan kemudian judul undang-undangnya apa. Selanjutnya, yang perlu diingat, dalam penulisan referensi, hindari menggunakan huruf uppercase atau semuanya huruf besar. Minimal gunakan sentence case di mana huruf pertama dalam judul dituliskan huruf besar ataupun gunakan capitalize each word. Demikian informasi tentang referensi yang dibutuhkan dalam penulisan karya ilmiah dan wajib diinput dalam aplikasi Mendeley ketika teman-teman menggunakan aplikasi Mendeley dalam pengelolaan citasi dan referensi.
Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.